Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, mari pada kesempatan ini kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi kenikmatan yang luar biasa. Pada kesempatan ini kita masih bisa belajar bersama, mencari ilmu, menuntut ilmu yang semoga ini nanti bermanfaat barokah kepada kita semuanya. Kita bisa mengamalkan semaksimal mungkin. Ilmu yang baik, ilmu yang barokah, manfaat adalah ilmu yang bisa diamalkan. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga kita selalu diberi hidayah, diberi kemudahan dalam memahaminya dengan membaca surat Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. Baik anak-anakku sekalian, materi hari ini adalah tentang makanan yang halal dan haram. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Kalau ada halal, itu berarti tandanya perintah untuk dilakukan. Boleh kita untuk mengkonsumsi. Kalau ada haram, maka itu tandanya diperintahkan kita untuk menjauhi, jangan sampai mengkonsumsinya. Apakah kalian sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan semua kebutuhan manusia sebelum menciptakannya? Allah sudah menciptakan, mempersiapkan kebutuhan manusia sebelum manusia itu ada. Allah telah menyediakan banyak makanan dan minuman untuk kelangsungan hidup manusia di bumi ini. Dari sekian banyak makanan dan minuman itu, orang yang beriman akan pasti memilih yang halal dan menghindari yang haram. Itu berarti kebalikannya, orang yang makan dan minum perkara yang halal itu berarti tanda-tanda orang yang beriman, dan tandanya juga adalah menghindari perkara yang haram. Sedangkan orang yang mengkonsumsi makanan dan minuman haram berarti melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tempat bagi mereka adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ketahuilah bahwa dengan menaati ketentuan Allah dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, hidup kita akan menjadi berkah. Pasti itu. Siapa yang menjalankan perintahnya pasti akan diberkahi di dalam hidupnya. Terutama kita jika mau, dan kita juga harus mau menjalankan perintahnya dengan selalu mengkonsumsi perkara yang halal dan menjauhi yang haram. Kenapa demikian? Tentu di dalam Allah memberikan perintahnya terhadap perkara yang halal untuk dikonsumsi dan dijauhi atas perkara yang haram, pasti ada sesuatu. Artinya apa? Makanan dan minuman yang haram itu memiliki madharat, memiliki efek negatif. Sedangkan makanan yang halal pasti ada
manfaat yang luar biasa. Pasti itu, karena Allah menciptakan perkara yang halal untuk kebaikan manusia. Tidak mungkin Allah memberikan kejelekan kepada manusia. Semua yang ada di bumi untuk manusia, untuk kebutuhan manusia. Marilah kalian sebagai generasi bangsa, generasi agama, generasi muslimah untuk selalu mengkonsumsi perkara yang halal agar tentunya tubuh sehat, bisa lebih rajin beribadah yang nantinya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya penting sekali bagi kita mengetahui mana-mana makanan yang halal, mana-mana makanan yang haram. Ini dimaksudkan agar kita tidak salah memilih yang akhirnya berdampak kurang baik bagi tubuh kita. Maka dari itu kalian harus tahu mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Makanan yang halal tentu bukan berarti makanan halal itu makanan yang banyak atau ada di sekitar kita, atau makanan yang enak. Belum tentu makanan yang enak itu halal, atau belum tentu yang kita lihat di masyarakat itu halal. Bisa jadi ada orang yang makan yang sifatnya makanan haram, mungkin dia belum tahu. Maka dari itu secara pribadi harus mengetahui mana-mana makanan yang halal dan mana-mana makanan yang haram. Makanan halal itu makanan yang boleh dimakan dengan ketentuan syariat Islam, sebagaimana firman Allah surat Al-Maidah ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertawakallah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ayat 88. Adapun halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria. Yang pertama, halal dari segi wujudnya atau zatiahnya atau bendanya itu, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah. Secara zatiah itu sudah dipastikan halalnya oleh Allah di dalam Al-Qur'annya. Kemudian makanan minuman yang halal itu juga dinilai dari segi cara mendapatkannya. Makanan itu secara zatiah, secara wujudnya halal, tapi kalau cara mendapatkannya tidak halal, seperti mencuri, korupsi, maka ini menjadi tidak halal. 2 poin ini penting. Selain barang wujudnya halal, cara mencarinya juga halal dengan cara baik. Kalau kerja yang baik, tidak korupsi, tidak mencuri, meminta lebih baik daripada mencuri. Kemudian juga dilihat dari proses pengolahannya. Barangnya halal cara mendapatkannya, tapi proses pembuatannya, misalkan barang makanan masakan atau jadi dari proses pengolahan, ini dari perkara yang tidak haram atau dari perkara najis, maka hasilnya pun juga najis atau hasilnya pun tidak halal. Maka proses dalam pembuatan juga harus ngerti, harus paham, dan harus baik sehingga jadinya barang itu halal. Ada dalil tentang makanan halal di dalam hadis Ibnu Majah dan Tirmidzi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-halalu ma ahalallahu fi kitabih wal haram ma haramallahu fi kitabih wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Rawahu Ibnu Majah dan Tirmidzi. Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya Al-Quran dan ini adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang didiamkan tidak diterangkan maksudnya, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Ini salah satu dalil yang menunjukkan mana yang halal tetap halal, jadi benar-benar dijaga. Dalam surat Al-A'raf juga ayat 157 diterangkan, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yukharrimu alaihimul khaba'its. Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Berarti apa? Perkara yang halal itu tentu sesuatu yang baik. Sedangkan yang diharamkan itu pasti perkara yang buruk. Mungkin juga ada baiknya, tapi lebih banyak buruknya, lebih banyak madharatnya, lebih banyak segi negatifnya. Kalian tentu tahu dan yakin Allah Maha tahu, Allah Maha mengetahui. Kalau demikian Allah sudah memastikan perkara itu haram, pasti perkara itu lebih banyak mandornya, lebih banyak sisi negatifnya. Maka dari itu kita harus yakin dan percaya dan kita jalankan perintahnya untuk menjauhi perkara yang diharamkan dan mengkonsumsi perkara yang dihalalkan. Quran surah Al-Baqarah ayat 168 juga diterangkan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi jangan sampai tergoda oleh setan, karena setan itu selalu menggoda manusia, terlebih mengajak untuk mengkonsumsi perkara yang haram. Perkara haram itu enak, nikmat, itu godanya. Jadi kalian harus tahu ini haram, ini najis. Sekali najis, sekali haram, jangan disentuh. Meskipun itu mungkin orang mengatakan enak, tapi yakin Allah lebih mengetahuinya. Kemudian makanan haram, semua makanan yang langsung dinyatakan dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Al-Maidah ayat 3, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khurimat 'alaikumul maitah wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawquthatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Diharamkan bagimu memakan bangkai. Bangkai itu hewan yang mati tanpa disembelih dengan asma Allah. Darah, semua darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Hewan disembelih tanpa nama Allah, maka itu namanya bangkai. Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, seperti zaman jahiliyah orang menyembelih untuk disembahkan untuk berhala, darahnya dioles-oleskan. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Zaman dulu ada orang yang mengundi dengan cara memanah, karena itu perbuatan fasik. Itu tadi bentuk-bentuk perkara yang diharamkan, makanan diharamkan, perilaku yang diharamkan juga, seperti mengadu nasib. Kemudian dari ayat tersebut, makanan yang dinyatakan haram adalah bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang mati karena tersekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain,
seperti hewan tarung, misalkan ayam jago dan ayam jago yang lain sampai mati, maka ini bangkai, nggak boleh dimakan. Atau ayam bebek di jalanan tertabrak kendaraan sampai langsung mati, belum sempat disembelih. Diterkam binatang buas, nah, ini juga ayam dimakan ular, ayam dimakan anjing. Hewan yang disembelih untuk berhala ini juga nggak boleh. Kemudian semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah ini juga diharamkan. Quran surah Al-A'raf ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama kharrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha ma badan wal itsmal baghi wal baghi bighairil haqq. Artinya katakanlah, Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa dan perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Kemudian semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan, khobais, makanan yang menjijikkan. Surat Al-A'raf ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukhillu lahumut thayyibati wa yukharrimu 'alaihimul khaba'its. Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Ini jelas bahwa yang diharamkan itu sesuatu yang buruk, sedangkan yang diperbolehkan itu sesuatu yang baik, ya. Kemudian makanan yang didapat dengan cara batil seperti tadi halal, tapi cara mendapatkan batil dengan cara yang enggak benar. Quran surah An-Nisa ayat 29 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah ini, jadi lebih baik berdagang, berjualan daripada merampok, ya. Berdagang, berjualan apapun itu bagus, lebih baik daripada mencuri, atau mungkin daripada meminta, mengemis, lebih baik berusaha sendiri dengan keringatnya sendiri. Kemudian minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Seperti tadi sama makanan yang halal. Semua jenis minuman yang ada di bumi ini pada dasarnya halal hukumnya, kecuali terdapat dalil Al-Quran hadis yang menyatakan keharamannya. Semua diciptakan untuk manusia di bumi ini, kecuali ada yang dilarang. Jenis minuman yang halal adalah yang tidak memabukkan, tidak mendatangkan madharat bagi manusia, tidak membuat tubuh manusia sakit, baik dari segi kesehatan, madharatnya akal atau akalnya menjadi error, jiwa maupun akidahnya. Kemudian minumannya halal itu tidak najis. Minumannya halal itu didapatkan dengan cara yang halal, ya, seperti tadi. Kalau didapatkan dengan cara yang gak halal berarti ya jadinya haram untuk dikonsumsi. Minuman haram, kemudian minuman haram, minuman yang memabukkan, khamr. Hadisnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Nah ini perlu diingat, yang memabukkan adalah perkara yang haram. Dari hadis tersebut maka pengertian khamar itu mencakup segala sesuatu yang memabukkan, ya, baik berupa zat cair, padat, atau baik dengan cara diminum, dimakan, dihisap, atau disuntikan ke dalam tubuh. Misalnya ganja, narkotika, morfin, heroin, bir, arak, dan berbagai minuman alkohol lainnya. Hukum Islam menegaskan bahwa mengkonsumsi khamr baik sedikit maupun banyak hukumnya haram. Ingat, meskipun sedikit tetap haram. Jangan sekali mencoba, jangan sekali-kali mendekati.
karena ini termasuk dosa yang sangat besar. Sesuai sabda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, an Abdillah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haramun wa ma askara kathiruhu faqalilu haramun. Dari Abdullah bin Umar, ya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram, ya, dan sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram. Kalau banyak memabukkan maka sedikit pun juga haram. Ingat itu, meskipun sedikit, jangan sekali-kali mencoba. Yang ke berikutnya, minuman yang berasal dari benda najis, ini yang haram, ya, seperti tadi, yang berasal dari najis, olahan dari benda najis, maka haram. Atau benda yang terkena najis, misalnya minuman yang berasal dari air kencing kucing, nah ini haram. Yang C, minuman yang didapatkan dengan cara batil, halal, mencuri tadi, ya, misalnya minuman yang didapatkan dengan cara merampok, merampas dan memeras. Perlu kita ketahui bahwasanya dengan memakan, mengkonsumsi makanan yang halal itu banyak sekali manfaatnya. Satu, mendapat ridha Allah, tentu ini karena telah mentaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Dua, memiliki akhlakul karimah. Karena apa? Karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berbuah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Tiga, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram tentu kebalikannya, ya, pasti menimbulkan efek negatif. Amal ibadahnya tidak diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah karena banyak mengkonsumsi perkara makanan halal dan mengkonsumsi makanan haram. Jadi kalau merasa doanya nggak kabulkan, maka introspeksi diri, mungkin banyak melakukan dosa maksiat. Dua, bisa merusak jiwa, terutama minuman khamr, dapat mengganggu kesehatan tubuh, menghalangi mengingat Allah, lupa sholatnya, lupa zikirnya, lupa, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuridul syaitan ayyuqiya bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillah wa 'anis sholati fal antum muntahun. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Surah Al-Maidah ayat 91. Anak-anak sekalian, maka perlu sekali bagi kita untuk mengetahui dan memahami mana perkara yang halal, mana perkara yang haram. Karena itu merupakan sumber tenaga kita. Kalau tenaga kita dari perkara yang haram, dari perkara najis, maka aktivitas kita akan lemah untuk beribadah, akan sering lupa terhadap Allah, akan memperbanyak kita melakukan hal-hal yang negatif. Kesehatan pun juga demikian, akan mengarah ke kerusakan tubuh kita. Yakinlah Allah Maha mengetahui, memberikan yang terbaik bagi kita semua dengan memberikan persiapan perkara yang dikonsumsi berupa yang halal. Mari kita bersama-sama berusaha untuk selalu mentaati perintahnya dengan mengkonsumsi perkara yang halal dan menjauhi perkara yang haram. Semoga kita selalu diberi hidayahnya, kita beri kekuatan untuk menjalankan perintahnya, dan akhirnya kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Demikian, bila ada kekurangannya, kesalahannya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.